Panasnya persidangan MK hingga menghadirkan 4 menteri Jokowi dalam persidangan, kehadiran 4 menteri ini atas permintaan dari kuasa hukum 01. Kehadiran 4 menteri ini dicecar berbagai pertanyaan oleh Hakim MK. Nah, jadi panasnya pemilu tahun ini 2024 yaitu tentang Pilpres ya. Kalau yang dibawa-bawanya itu agak anteng-anteng aja tuh, hanya Pilpres ini yang kayaknya semakin panas dan semakin bermasalah. Karena apa? Dari pihak 01 dan 03 mereka tidak menerima kekalahan mereka, dan pada akhirnya Pilpres ini berujung di MK, Mahkamah Konstitusi. Dan karena sudah diawali dengan yaitu tadi, panas itu tadi, akhirnya apa? Dalam persidangan di MK pun berlangsung dengan panas. Ya, salah satunya adalah pemohon dari 01 dan 03 ini meminta untuk menghadirkan 4 menteri Jokowi yang mereka sebut, atau Rapli Harun pun menyebutnya mereka sebagai pembantunya Jokowi. Dan kehadiran 4 menteri Jokowi ini untuk memberikan keterangan yang diminta oleh saksi-saksi dari 01 dan 03 ya, saksi 01 dan 03. Dan setelah kehadiran 4 menteri ini dicecar pertanyaan oleh Hakim MK. Dan seperti apa pertanyaan dari Pak Hakim, ini dia pertanyaannya sebelum nanti ada jawaban dari menteri-menteri yang dihadirkan. Inilah salah satu pertanyaan yang diajukan oleh Hakim MK kepada 4 menteri yang dihadirkan dalam persidangan. Terima kasih kepada Pak Menteri Menko dan Ibu Menteri. Saya lebih banyak mengaitkan ini dengan permohonan kedua pemohon ini, baik permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2. Ini Bu Menteri, Pak Menko, ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sebetulnya ada, yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi kami harus menanyakan, apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungan dibandingkan ke tempat lain. Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, itu yang didalilkan oleh pemohon. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami, apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Nah, tolong kita dibantu ini oleh 4 menteri ini berkaitan dengan ini. Nah, jadi pertanyaan dari Hakim MK itu tentang seringnya Presiden Jokowi kunjungan di daerah Jawa Tengah. Jadi itu yang dipermasalahkan. Nah, jawaban dari Menteri Jokowi yang dihadirkan, yaitu ada 4 menteri, ini mereka ada jawabannya masing-masing, dan salah satu menteri akan memberikan keterangan seperti berikut ini. Jawaban dari Pak Menko ini menerangkan tentang kunjungan Pak Presiden Joko Widodo ke berbagai daerah di Indonesia, bukan hanya ke Jawa Tengah saja. Berikut adalah jawaban dari Pak Menko. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi 1 periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang,
untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog, itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah dia berkunjung 100 titik, Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta warga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. 1 titik. Berapa? Kanannya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya 1 titik, bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya, bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malah. Proyek dan strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Karena berhubungan dengan bansos, 4 menteri ini dihadirkan di MK, maka inilah jawaban dari Ibu Sri Mulyani. Pertanyaan dari Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Kegiatan yang bisa dicakup di dalam dana kemasyarakatan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dan bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Untuk ilustrasi, tahun 2019 dana operasi Presiden, ini adalah 110 miliar anggaran, realisasinya 57,2 miliar atau 52%. Tahun 2020 alokasi anggaran 116,2 miliar, realisasi 77,9 miliar atau 67%. Tahun 2021 119,7 miliar, realisasinya 102,4 atau 86%. Tahun 2022 alokasi anggaran 160,9 miliar, realisasi 138,3 miliar atau 86%. Tahun 2023 alokasi anggaran 156,5 miliar, realisasinya 127,8 atau 82%. Dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan 138,3 miliar sampai dengan bulan ini, bulan Maret, April ya. Nah, dari situ jelas dong. Jadi bansos ini tidak ada kaitannya dengan politik, dengan pilpres. Karena apa?
duit bansos ini tidak dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dari kantongnya sendiri. Memang ada anggaran dari negara. Kecuali Pak Presiden, karena yang nyalon jadi wakil presiden di nomor 02, yaitu pasangan Prabowo Gibran, itu kan anaknya Pak Presiden yang masih menjabat sekarang. Kecuali jika Pak Presiden itu mengeluarkan bantuan untuk masyarakat ataupun kampanye mengarahkan masyarakat, mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 dan diberilah bansos atau diberi bantuan, diberi santunan, diberi uang ataupun diberi amplop. Uang itu dari kantongnya Bapak Presiden sendiri. Itu baru bisa dikatakan Pak Presiden itu cawe-cawe dengan membagikan bansos untuk menarik masyarakat agar dapat memilih anaknya. Kan seperti itu. Nah, ini ada anggaran memang dari tahun-tahun sebelumnya pun di bulan Januari, Februari itu selalu dikeluarkan bansos. Bukan karena dikeluarkannya bulan Januari karena mau menghadapi pemilu tahun 2024 ini. Bukan seperti itu, karena memang hanya kebetulan waktu mengeluarkan bansosnya itu pas mau menjelang pemilu. Nah, mungkin seperti itu. Kita lanjut ke kabar-kabar yang lain.